Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tematik, masih tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Anak-anak siap ya? Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pentas seni diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, ini adalah tarian yang akan ditampilkan Siti dan teman-temannya untuk pentas seni dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan. Di sini ada gerakan tari yang dipersiapkan oleh Siti dan teman-temannya. Gerakan tari yang pertama, gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Jadi, gerakan ini adalah gerakan koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Lalu gerakan yang kedua, gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangannya lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup. Jadi jempol bertemu dengan jempol, lalu membuka. Ini adalah gerakan tari yang akan ditampilkan oleh Siti dan teman-temannya. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Kalau Siti melihat Lani ingin ikut menari, yang dilakukan Siti apa ya? Ya, seharusnya Siti mengajak Lani untuk menari. Mengajak Lani. Pernahkah anak-anak mengajak teman-teman untuk menari? Ya, tentunya pernah ya anak-anak ya. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Di sini ada percakapan antara Siti dan Lani. Kita baca bersama-sama ya. Hai Lani, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman. Kemudian, tapi aku malu Siti, jawab Lani. Siti menjawab, tidak apa-apa Lani, kita sama-sama belajar. Itu kata Siti. Kemudian Lani menjawab, baiklah Siti, terima kasih. Nah anak-anak coba kalian bisa ya membuat percakapan ya, yang dimana Siti mengajak Lani untuk berlatih menari. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Nah, manakah yang lebih banyak ya anak-anak ya? Makanan kotak atau minuman botol? Kalau kita lihat ratusannya sama, 2. Kalau kita lihat puluhannya berbeda. Bagaimana cara membandingkannya anak-anak? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi kita harus bandingkan
antara ratusan, puluhan, dan satuannya. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu puluhan, kemudian satuan. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Jadi, pembelajaran pada sebelumnya kita sudah pernah belajar membandingkan bilangan. Kita akan ubah kalimat tersebut menjadi bentuk simbol. Nah, ini simbolnya anak-anak. Simbol seperti ini. Simbol yang pertama menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari. Simbol yang ketiga menunjukkan bilangan sama dengan. Nah, kita lihat ya contohnya anak-anak, mari. Ada dua bilangan 225 dan 252. Kita akan membandingkan. Kita lihat angka ratusannya terlebih dahulu. Angka ratusannya sama, 2. Berarti kita tidak bisa membandingkan. Karena ratusannya sama, maka kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya adalah angka 2. Yang bilangan kedua, angka puluhannya adalah angka 5. Nah, angka 2 dan angka 5 kita bandingkan. Karena angka 2 kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah 225 kurang dari 252. Nah, kata kurang dari ini kita ubah menjadi simbol. Nah, simbolnya seperti itu anak-anak. Kalau angkanya lebih kecil, maka kita lancipnya itu kita arahkan ke bilangan yang lebih kecil. Ini tandanya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, ada bilangan 278 dan 227. Kita bandingkan dari ratusannya dulu. Ternyata ratusannya sama, yaitu sama-sama 2. Kemudian kita lihat belakangnya angka puluhannya. Ada angka 7 dan angka 2. Nah, berarti di sini kita bisa membandingkan. Tidak usah menuju ke satuan, karena puluhannya saja sudah bisa dibandingkan. Maka untuk perbandingannya, karena angka 7 lebih dari 2, maka kalimat perbandingannya adalah 278 lebih dari 227. Kalau diubah menjadi simbol, maka yang lancip menghadap kemana? Ya, yang lancip menghadap ke bilangan yang lebih kecil. Tanda lebih dari seperti ini ya anak-anak ya. Kita lihat selanjutnya soal berikutnya. Ada bilangan 940 dan 949. Sama-sama kita bandingkan yang ratusannya dulu. Sama-sama 9. Puluhannya kita lihat anak-anak. Puluhannya juga sama-sama 4. Kalau ratusan dan puluhannya sama, maka yang kita lihat adalah atau kita bandingkan adalah satuannya. Angka satuannya adalah 0 dan angka berikutnya adalah satuannya 9. Maka kalau dibuat kalimat perbandingan, karena angka 0 kurang dari 9, maka kalimat perbandingannya adalah 940 kurang dari 949. Maka kalau diubah simbol menjadi seperti ini anak-anak ya. Jadi anak-anak harus paham bagaimana cara memberi simbol pada perbandingan dua bilangan. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah, di sini ada bilangan, ada angkanya, tapi kita harus membandingkannya ya. 349 kita urai menjadi bentuk panjang 300 tambah 40 tambah 9.
Lalu bilangan di bawahnya 394. Kita uraikan menjadi 300 tambah 90 tambah 4. Nah, bilangan titik-titik kurang dari titik-titik. Berarti kita cari yang kurang dari. Berarti yang di depan adalah angka yang kecil yang untuk depan. Nah, mana angka yang kecil? Berarti yang di depan adalah 349 kurang dari 394. Jadi 349 titik-titik 394. Kita beri tanda ya, kurang dari. Contoh selanjutnya, 668 sama dengan, nah kita uraikan lagi anak-anak ya. 600 tambah 60 tambah 8. 662, 600 tambah 60 tambah 2. Bilangan titik-titik lebih dari titik-titik. Maka yang lebih dari yang mana anak-anak? Ratusannya sama-sama 6, puluhannya sama-sama 6. Berarti kita lihat satuannya. 8 lebih dari 2. Maka bilangan 668 lebih dari 662. Jadi simbolnya seperti ini. Terima kasih anak-anak. Pelajaran kita hari ini untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Selamat belajar anak-anak. Salam sehat.